Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Nurul Aini. Di sini saya akan membuat sebuah video mengenai tata cara pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir. Pertama-tama, kita akan memperkenalkan alat-alat yang digunakan terlebih dahulu. Alat yang pertama yang akan digunakan adalah stetoskop. Lalu yang kedua adalah termometer. Lalu ada pita pengukur. Selanjutnya ada pen light. Ada tos petal. Lalu ada karet dot. Ada hand scrub, timbangan bayi, dan juga ada pengukur panjang badan bayi. Tahapan pertama sebelum dilakukan tindakan adalah mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun atau bisa menggunakan hand scrub. Keringkan. Ketika sudah selesai, lakukan yang pertama kali adalah pengukuran antropometri. Yang pertama, kita akan mengukur berat badan bayi. Ketika dilakukan pengukuran berat badan bayi, seluruh pakaian bayi harus dilepaskan. Setelah bayi ditempatkan di tempat pengukuran, lihat berat badan bayi. Setelah mendapat berat badan bayi, kita pindahkan lagi. Selanjutnya, kita akan melakukan pengukuran panjang badan bayi. Untuk pengukuran panjang badan bayi dilakukan dari ujung kepala hingga ujung kaki. Pastikan kaki bayi lurus dan pastikan juga telapak kaki bayi menempel kepada pembatas. Setelah dilakukan pengukuran, kita kembalikan bayi ke tempat semula. Jaga agar bayi tetap hangat. Selanjutnya, kita akan melakukan pengukuran lingkar kepala bayi. Pengukuran lingkar kepala dilakukan pada bagian belakang ini di bagian paling menonjol. Lakukan pengukuran di bagian samping kepala bayi. Ini untuk mencegah alat ukur jatuh kepada wajah bayi. Setelah mendapatkan hasil, kita bandingkan dengan angka normal. Untuk ukuran normal lingkar kepala bayi itu sekitar 33 sampai 35 cm. Selanjutnya, kita akan melakukan pengukuran lingkar dada pada bayi. Kita buka hanya area dada saja, hanya area yang diperlukan. Jangan lupa ditutup kembali topi pada bayi. Lakukan pengukuran di antara dua puting bayi. Setelah didapatkan ukurannya, bandingkan apakah ukuran lingkar dada bayi normal atau tidak. Lingkar dada bayi normal ukurannya 30,5 sampai 33
cm. Baik, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital dimulai dari pengecekan suhu. Setelah didapatkan suhu normal, kita bandingkan dengan suhu normal pada umumnya, yakni 36,5 sampai 37,5 derajat Celcius. Selanjutnya, kita akan melakukan pemeriksaan denyut nadi pada bayi. Jika biasanya pemeriksaan denyut nadi pada orang dewasa dilakukan di area lengan, berbeda dengan bayi baru lahir, kita harus mengeceknya di area dada atau di bagian apex di interkosta keempat. Kita lakukan pengecekan nadi dengan menggunakan stetoskop. Baik, kita melakukan pengecekan di interkosta keempat. Dengarkan dan hitung jumlah nadi selama 1 menit. Kita bandingkan dengan jumlah nadi normal pada bayi baru lahir, yakni sekitar 120 sampai 160 kali per menit. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan respirasi pada bayi. Respirasi pada bayi kita bisa lihat dari kembung kempis di area perut bayi. Kita lihat dan hitung berapa respirasi pada bayi selama 1 menit. Untuk respirasi normal pada bayi baru lahir itu berkisar 30 sampai 60 kali per menit. Baik, untuk selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan fisik. Dilihat dulu postur tubuh bayi baru lahir. Postur tubuhnya itu untuk bayi normal baru lahir, untuk ekstremitas atas dan bawah itu fleksi. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada area kulit bayi. Kita lihat apakah di kulit bayi terdapat hiperbilirubin atau kekuningan. Kita lihat juga apakah ada edema di area mata. Kita juga bisa lihat di area tangan apakah terdapat sianosis atau tidak. Lalu kita bisa lihat juga biasanya untuk kulit normal bayi usia 2-3 hari itu dia masih kemerahan, berwarna merah muda, dan biasanya ada pengelupasan di area-area tertentu. Kita juga bisa lihat di area bokong bayi biasanya ada warna kebiruan, disebut pengolia spot. Itu adalah hal yang biasa terjadi pada bayi baru lahir. Itu nanti akan hilang dengan sendirinya. Selanjutnya kita akan mengecek adanya tanda harlequin atau tidak. Tanda harlequin ini biasanya bisa kita lihat dengan melihat kulit bayi. Ketika bayi posisinya dilentangkan seperti ini, dia akan berwarna merah muda di area bawah dan terlihat pucat di area atas. Selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan pada area kepala pada bayi baru lahir. Kita buka terlebih dahulu. Yang pertama yang akan kita periksa adalah bagian fontanel anterior, atau di bagian atas kepala bisa juga disebut dengan diamond escape. Untuk ukuran normal pada fontanel anterior ini berkisar antara 2,5 sampai 4 cm dan akan menghilang pada usia 18 bulan. Lalu ada juga fontanel posterior atau juga disebut triangle escape. Ini berukuran normal 0,5 sampai 1 cm dan akan menghilang di usia 2-3 bulan. Selanjutnya ada minor abnormalitas pada bayi baru lahir. Yang pertama disebut caput sucadenum. Itu biasanya akan hilang pada usia bayi 2 minggu. Lalu ada juga sepal hematom yang akan hilang pada usia 4 minggu pada bayi. Baik, selanjutnya dilakukan pemeriksaan pada area mata pada bayi. Yang pertama adalah kita inspeksi terlebih dahulu apakah mata bayi normal, lurus, sejajar. Jika misalnya tidak sejajar, itu adalah tanda gejala bayi mengalami juling. Lalu
kita periksa juga di area kelopak mata pada bayi, biasanya terdapat edema. Edema pada area kelopak mata kita lihat. Lalu kita lihat juga warna pada sklera, apakah berwarna kekuningan. Jika berwarna kekuningan, itu berarti bayi mengalami hiperbilirubin. Lalu selanjutnya kita cek refleks pada kornea bayi dengan cara kita tempatkan tisu di pinggir atau di dekat mata bayi. Ketika didekatkan, disentuhkan, bayi akan berrefleks mengedip, dan juga di bagian mata sebelah sini. Cek apakah bayi mengedip atau tidak. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan refleks pada pupil dengan menggunakan pen light. Apakah terjadi pengecilan pada pupil saat diberikan cahaya atau tidak? Lakukan pada kedua mata. Selanjutnya kita akan melakukan pengecekan refleks doll eye. Refleks doll eye itu kenapa disebut refleks doll eye? Itu terlihat seperti boneka. Ketika bayi diangkat, maka matanya akan tetap diam. Ketika bayi digerakkan, matanya akan tetap diam, tidak mengikuti arah badan bayi. Baik, untuk selanjutnya kita akan lanjutkan dengan pemeriksaan pada area telinga. Kita lihat apakah telinga sejajar dengan mata. Kita lihat, ditarik garis dari ujung mata, apakah telinga ini berada di atas atau sejajar dengan garis mata ini. Jika berada di atas atau sejajar, itu berarti bayi normal. Namun, jika telinga berada di bawah garis mata ini, itu merupakan salah satu tanda bayi menderita Down syndrome. Kita juga harus mengecek refleks startle, yakni dengan cara membuat suara yang keras. Contohnya seperti ini. Bayi akan berespon terkejut dengan cara menggenggam tangannya, dan biasanya akan diikuti dengan tangisan pada bayi. Selanjutnya, setelah mengecek area telinga, kita akan lanjutkan pada pemeriksaan di area hidung. Kita cek dulu pasase udaranya, dilihat terlebih dahulu apakah ada sekret di dalam lubang hidung bayi. Kita juga cek pasase udara juga dengan cara mendekatkan tisu. Kita lihat, tutup sebelah hidungnya, apakah ada keluar udara atau tidak. Kita cek juga sebelah lagi, apakah ada udara yang keluar atau tidak. Baik, untuk selanjutnya kita akan melakukan pengecekan apakah di area hidung bayi terdapat sekret atau tidak. Kita cek dengan menggunakan cotton bud. Lalu biasanya pada saat kita memasukkan cotton bud, ini bayi akan berespon dengan cara bersin. Kita cek pada kedua lubang hidung bayi. Selanjutnya, kita akan melakukan pengecekan refleks glabelar dengan cara mengetuk area atas hidung bayi. Ketuk perlahan. Kita lihat apakah bayi berespon dengan cara mengedip atau tidak. Baik, untuk selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada area mulut pada bayi. Yang pertama, kita inspeksi terlebih dahulu. Kita lihat apakah ada abnormalitas, apakah mulut bayi itu intak. Biasanya pada beberapa bayi dia akan mengalami bibir sumbing sejak lahir. Lalu yang kedua, kita cek uvulanya apakah berada tepat di tengah atau tidak. Kita buka mulut bayi menggunakan tong spatel. Kita lihat, buka, apakah uvula berada tepat di tengah atau tidak. Selanjutnya, kita akan melakukan pengecekan refleks pada bayi. Yang pertama adalah rooting reflex atau pencarian pada
rangsangan. Kita berikan rangsangan berupa ketukan di area sekitar mulut bayi. Kita lihat apakah bayi merespon dengan cara mengikuti arah dari rangsangan ini. Lalu refleks yang selanjutnya akan diperiksa adalah refleks shocking atau menyedot dot karet ini. Kita coba. Kita berikan kepada bayi apakah bayi mau menerima atau tidak. Lalu setelah dilakukan pengecekan shocking reflex, kita akan melakukan pengecekan gag reflex atau dirangsang. Kita akan merangsang, menekan bagian pangkal lidah di dalam, apakah bayi akan berespon seperti muntah atau tidak. Baik, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan extrusion reflex. Kita akan memberikan rangsangan berupa tekanan di ujung lidah. Apakah bayi merespon dengan cara mengeluarkan lidahnya atau tidak. Baik, untuk pemeriksaan di area mulut sudah selesai. Baik, untuk selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada area leher. Kita akan mengecek dua refleks. Yang pertama adalah tonic neck reflex. Kita akan memalingkan wajah bayi ke satu sisi. Saya akan memalingkan bayi ke arah kanan, contohnya seperti ini. Nah, nanti bayi biasanya akan berespon dengan cara untuk tangan yang berlawanan dengan arah, dia akan fleksi, sedangkan tangan yang searah dengan arah tengokan bayi ini akan ekstensi. Dan juga begitu pula kaki yang mengikuti arah tengokan bayi ini akan ekstensi, lurus, dan untuk kaki yang berlawanan itu akan fleksi. Maka posisi tangan bayi akan terlihat seperti ini. Selanjutnya, kita akan melakukan pengecekan refleks neck writing dengan cara mengangkat badan bayi ke atas. Maka bayi akan berespon mengikuti badannya yang terangkat, maka kepalanya akan ke depan, agak ke depan seperti ini. Baik, untuk pemeriksaan area leher sudah selesai. Selanjutnya kita akan memeriksa area dada pada bayi. Yang pertama, kita akan melakukan pengecekan rasio anterior, posterior, dan lateral. Kita ambil pita pengukur. Kita ukur apakah anterior, posterior bagian belakang, dan lateral ini sudah sama. Karena jika perut bayi dibelah itu akan berbentuk bulat, sehingga ukuran pada anterior, posterior, dan lateral itu akan sama. Selanjutnya, pada area dada, kita akan memeriksa retraksi sternal. Kita raba. Baik, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada prosesus hipodeus. Setelah kita meraba tadi retraksi sternal, kita akan meraba juga apakah ada kelainan pada prosesus hipodeusnya yang tepat berada di sini. Lalu ketika dipijit di area ini pada bayi normal itu tidak ada sekresi, tapi jika ada sekresi itu biasanya karena ibu kelebihan hormon, itu nanti akan hilang dengan sendirinya. Selanjutnya kita akan memeriksa ke area paru-paru. Kita lihat tipe respirasi dari bayi baru lahir ini seperti apa, lalu kecepatan respirasinya berapa kali, dan kedalaman pernapasannya seperti apa, serta irama dan suara nafas pada bayi seperti apa. Kita sangat memerlukan stetoskop pada fase ini. Selanjutnya kita memeriksa area jantung. Area jantung ini akan diperiksa di bagian apex atau di bagian interkosta keempat, ICS 4, di bagian dada kiri. Jika kita mendengarkan menggunakan stetoskop, S2 pada bayi baru lahir akan lebih keras terdengar dibandingkan S1. Lalu kita cek juga apakah
ada bunyi murmur saat didengarkan detak jantung bayi menggunakan stetoskop. Selanjutnya kita akan memeriksa bagian abdomen. Kita lihat apakah ada pembesaran pada abdomen atau tidak. Lalu kita akan mempalpasi bagian organ hepar. Yang pertama kita akan palpasi bagian hepar. Selanjutnya kita akan mempalpasi limpa, juga ginjal. Ginjal biasanya berada di beberapa senti di sebelah umbilical. Kita raba. Lalu kita juga cek keadaan tali pusatnya seperti apa. Apakah ada tanda-tanda infeksi atau tidak? Untuk selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan area genitalia pada bayi laki-laki terlebih dahulu. Pada bayi laki-laki yang harus kita perhatikan atau kita periksa adalah yang pertama adalah meatus uretra yang terdapat di ujung penis. Lalu yang kedua adalah kita raba apakah testis sudah turun ke skrotum, apakah sudah turun dua-duanya atau belum. Lalu biasanya pada area skrotum ini akan membesar, terjadi edema, dan akan ditutupi oleh ligae. Lalu selanjutnya kita periksa area ujung penis, kita raba bagian penis, apakah terdapat smegma atau benjolan-benjolan yang kemungkinan itu berisi kotoran atau mungkin tumor. Lalu kita periksa juga apakah bayi miksi dalam waktu 24 jam. Baik, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan area genitalia pada bayi perempuan. Yang harus diperiksa pada area genitalia perempuan, yang pertama adalah labia minora dan juga klitorisnya. Kita lihat, biasanya di area ini akan edema atau eudim. Lalu kita cek juga di bawah klitoris itu ada meatus uretra. Dan kita juga periksa apakah bayi sudah miksi dalam waktu 24 jam atau belum. Baik, untuk selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan area bokong, rektum, dan juga bagian punggung. Kita periksa terlebih dahulu dari spinanya. Kita raba apakah spinanya sudah tertutup atau belum. Lalu lanjut ke bagian anus. Kita lihat apakah anus terbuka atau menutup. Lalu juga kita cek apakah pengeluaran mekonium kurang dari 24 jam atau lebih dari 24 jam. Lalu kita juga akan memeriksa refleks Perez dengan cara menekan area ini. Biasanya bayi akan berespon dengan cara menangis. Baik, untuk pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan pada bagian ekstremitas atas dan bawah. Kita akan memeriksa, yang pertama adalah diinspeksi atau dilihat jumlah jari tangan dan jari kaki bayi apakah sudah lengkap, tangan kanan 5, tangan kiri 5, kaki kanan 5, kaki kiri 5. Nah, pastikan juga jarinya sempurna, tidak ada yang berdempet ataupun kelainan yang lain. Lalu kita akan mengecek refleks gasp atau menggenggam. Kita berikan rangsangan di pinggir tangan bayi, maka nanti bayi akan berefleks, akan menggenggam tangan seperti ini. Lalu juga kita akan mengecek refleks Babinski atau sentuhan pada telapak kaki. Seperti ini. Di area telapak kaki kita akan memberikan sentuhan. Nanti respon yang akan ditimbulkan oleh bayi adalah dia akan membuka jari-jari kakinya seperti ini. Lalu kita akan melakukan
ankle colons reflex atau step reflex. Kita berdirikan bayi, kita lihat bayi biasanya akan berespon menginjakkan kakinya dan seperti akan berjalan. Lalu selanjutnya adalah kita akan melakukan tes trunk incurvation, yakni dimana ketika kita memberikan rangsangan pada area sebelah kiri, punggung sebelah kiri, maka bayi akan miring ke area tersebut seperti ini. Dan juga sebaliknya, ketika kita memberikan rangsangan di sebelah kanan, maka bayi akan miring ke sebelah kanan. Sekian video yang bisa saya tampilkan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.